Hey, what's up everybody? Balik lagi sama Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di episode ini kita bakal ngomongin tentang gimana cara ngebrew geisha coffee. In particular, wash geisha. Jadi sebenarnya banyak sih tekniknya. Cuman ini teknik yang biasanya gue sendiri pakai kalau brew kopi yang lumayan elegan dan juga delicate kayak geisha. Wash geisha ya, karena kan sekarang geisha tuh nggak cuman wash aja kayak dulu, tapi ada segala macam processing. Cuman yang ini kita mau ngomongin paling standar tekniknya, brewnya tuh gimana sih. Jadi kan mahal, jadi supaya kita nggak terlalu banyak ngulik sana sini, gue mau bahas gimana caranya bikin resep yang lumayan standar dan bisa replicable lah gitu. Jadi kita ada geisha, wash geisha Colombian dari El Obrae. Di sini tulisannya taste notes-nya lemonade, kiwi, orange blossom, and herbs. Jadi pretty typical geisha in a way that it's citrusy and then juga floral gitu ya. Ini dari Stand Out Coffee yang di distribute by Bingasm. Oke, jadi tadi gue udah panasin air H2O++ kita di 93 derajat Celcius. Jadi geisha itu dia karakteristiknya elegan, banyak citric acid, dan juga banyak floral notes. Jadi yang kita mau pastiin saat kita brew si geisha ini, kita itu bisa ngeluarin rasa floral dan juga citricnya, tapi kita harus ekstraksi lebih banyak supaya manisnya juga keluar, jadi nggak terlalu asam dan floral aja. Oke, itu dia kenapa gue pakai airnya temperaturnya 93 derajat Celcius. Jadi kalau kalian sering nonton this channel, biasanya gue antara 88 sampai 90 doang. For this particular instance, kita pakai 93 supaya extraction-nya lebih banyak. Terus kita juga ganti brewing device kita pakai W60. Ini jadi dari Hario. W60 itu dibuat supaya body kopi itu lebih round dan juga lebih full. Kebetulan kita nggak pakai atasnya yang mesh dari fabric, tapi kita pakai normal paper filter, terus kita masukin ke si W60-nya. Oke, kita akan rinse si paper filter kita sekitar 100 gram seperti biasa. Oke, sambil itu tunggu turun, kita akan grind kopinya. Secara general sih, gue kalau bikin kopi semuanya 30 gram. Tapi I understand banyak orang yang nggak mau pakai 30 gram karena kebanyakan sayang kopinya. Jadi di resep ini kita bakal bikin pakai 18 gram. Dengan menggunakan rasio 1:14. Jadi 18 gram kopi, habis itu airnya 252 gram. Kita akan grind di coarse grind size. Jadi untuk di grinder ini nih, grinder V60 hand drip grinder, itu di nomor 25. Kalau misalnya kalian pakai punya EK43, itu biasanya dia di ukuran 10,5 sampai 11. Atau kalau pakai Comandante itu ukuran 25 klik. Oke, an important trick kalau pakai wash coffee adalah biasanya suka ada chaff atau kulit ari. Jadi kulit arinya ini kita mau buang karena kalau diseduh si kulit ari ini nggak ada rasanya kayak kertas sebenarnya. Jadi kalau pakai dosing cup kayak gini dia biasanya nempel di samping, itu bisa dibuang. Kalau pakai yang bukan metal misalnya plastik, bisa sambil digoyang-goyang gini sambil gently ditiup supaya chaff-nya itu terbang keluar. Ini penting banget untuk dapetin rasa kopi yang nggak flat. Jadi biasanya kalau kebanyakan chaff-nya, karena rasanya kayak kertas, dia itu rasanya lumayan flat.
Kalau niup-niup gitu pasti negatif dulu ya, nggak COVID. Oke, air kita udah ready. Oke, kita masukin our coffee. Jangan lupa bikin bird's nest di tengah. Habis itu kita mau belum menggunakan 3 kali lipat dari beratnya si kopi. Jadi kalau 18 berarti kita belum pakai 54 derajat. Oke, kita belum selama 35 detik. Kenapa? Karena kita mau rilis semua karbon dioksida supaya ekstraksi kita itu bisa jauh lebih tinggi lagi. Kopinya lebih bisa nerima air yang kita gunakan untuk mengekstrak. Terus juga kalau bisa kopinya di rest lumayan lama, jadi at least itu 2 minggu setelah roasting, supaya kopinya udah lebih reseptif terhadap extraction. Kita akan pulse 2 kali. Jadi tadi yang pertama habis belum 54 gram, kita tuang 100 gram. Jadi sekarang ada di 154. Habis itu ntar yang kedua kita tuang lagi sampai dia 252. Total brew time sekitar 3 menit. Jadi sekarang ada di 1 menit 20 detik. Kita tuang lagi airnya sampai dia 252 gram. So, kita mau aduk 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Supaya nggak ada coffee grounds yang ketinggalan di wall ini. Oke, jadi tadi kelar nuang itu sekitar 1 menit 50 detik. Mestinya karena W60 dia turunnya agak lama, itu kita akan kelar di sekitar 3 menit. A few minutes later. Oke, jadi udah kelar, pas banget di 3 menit 00 tadi berhentinya. Kita angkat, terus pastiin pas kalian minum, itu menggunakan gelas atau mau gelas keramik atau kaca nggak apa-apa, tapi yang penting bentuknya itu atasnya jauh lebih kecil dibanding bawahnya. Jadi dia trap aroma. Yang dimaksud dengan trap aroma tuh supaya waktu kita swirl, kita cium si aromatic compounds dari geisha ini mengerucut ke atas. Jadi pas dicium itu aromanya lebih terstruktur dan juga lebih directed ke hidung kita. Karena sayang kalau kopinya udah enak, pakai vessel yang terlalu kebuka, aromanya hilang, nggak kecium kita kemana-mana. Terus juga pas diisi gelasnya, kalau bisa isinya sedikit aja, jadi sekitar berapa tuh? Nggak nyampe 1/8 dari total volume gelasnya, supaya again waktu kita cium aromanya, itu bisa dapat semua si aroma floral dan juga citrus yang ada di si geisha ini. Oke. Waktu nyobain juga nyobainnya jangan langsung buru-buru dihabisin. Emang enak banget, tapi dicoba rasain di berbagai stage. Jadi maksudnya waktu masih panas, habis itu udah mulai hangat, habis itu udah mulai room temperature, habis itu sampai dingin. Kenapa? Karena rasanya akan berubah-ubah terus. Sebenarnya rasanya sama, tapi kemampuan lidah kita untuk ngerasain di temperatur yang tinggi dan temperatur yang rendah itu beda. Jadi semakin lama kita nyobainnya, rasa yang keluar akan semakin banyak yang terdeteksi sama lidah kita. Jadi di awet-awet, jangan cepet-cepet minumnya supaya kita bisa bener ngerasain seluruh spektrum rasa si geisha kita. Oke, if you have any questions, let me know. Atau kalian misalnya pernah bikin geisha dengan resepi lainnya, let us know in the comment section. And I'll see you on the next one. Cheers!